Halo, nama saya Ahmad Faibarozi dengan NPM 062020107323. Video ini saya buat untuk melengkapi laporan pendahuluan pertemuan keempat dari praktikum PPO yang sedang saya ikuti. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat terdapat dua modul. Yang pertama adalah modul 7 dan yang kedua adalah modul 8. Pertama, saya akan menjelaskan pada modul 7. Pada modul 7 ini pada program terdapat beberapa package, yaitu package model helper, model entity, main class atau core, lalu ada controller serta GUI untuk rubah gambar. Rubah gambar ini nanti akan digunakan pada modul ke depan. Jadi saya akan menjelaskan pada helper. Ini merupakan sintak atau intinya penghubung untuk menghubungkan program dengan database. Untuk database di sini saya menggunakan database verifikasi pendaftaran yang telah saya buat. Untuk database-nya, struktur datanya adalah di sini saya buat dua tabel admin serta tabel mahasiswa. Untuk strukturnya, di sini ada ID, nama, NPM, password, nomor telepon, gambar, dan status. Di sini ID-nya bertipe primary key, bertipe integer, dan auto increment. Lalu yang lain bertipe varchar untuk nama, NPM, password, dan nomor telepon. Lalu ada gambar bertipe teks dan status bertipe integer, yang dimana status ini berdefault atau bawaannya adalah 0. Jadi isinya nanti ketika kita memasukkan data baru maka akan dibuat 0 untuk awalnya. Untuk admin hampir sama. Di sini ada ID, primary key, auto increment, lalu ada NPM, nama, password serta nomor telepon. Lalu untuk programnya, di sini pada 8 ini merupakan driver library. Jadi untuk menggunakan ini kita perlu library tambahan, yaitu library MySQL connector ini Java 8024. Lalu selanjutnya kita masuk ke entity, package entity. Di sini pada dibuat package super class dari super abstract. Jadi dibuat abstrak dengan nama user entity abstract, membawa atribut ID, nama, password serta nomor telepon, bertipe protect, bermodifier protect. Lalu ada construction untuk pengisian data, lalu ada setter dan getter. Lalu pada subclassnya, di sini mahasiswa entity mengextend user entity abstract. Ini mahasiswa class adalah subclassnya. Pada subclass ini membawa atribut NPM, gambar serta status. Di sini ada setter dan getternya. Lalu pada admin entity sama seperti mahasiswa entity, ini merupakan subclass dari user entity abstract. Sini membawa atribut NPM bertipe string, bermodifier private, lalu ada construction dan ada getter serta setter. Selanjutnya menuju ke model. Di sini ada model dibuat kelas abstrak lagi, dibuat kelas abstrak di mana yang pada line ke-6 dilakukan koneksi database. Lalu ada abstrak method update password serta cek login. Langsung menuju ke kelas mahasiswa model. Pada mahasiswa model ini merupakan bagian proses. Nah, yang pada bagian entity ini merupakan kelas yang sebagai penyimpanan data, sedangkan yang model ini adalah untuk memproses datanya. Jadi di sini
ada mahasiswa model, mengextend mahasiswa model abstrak. Jadi di sini ada atribut string SQL untuk penampungan query dari SQL yang akan dimasukkan. Lalu ada koneksi ke database. Nah, pada line ke-10 pada line ke-11 ini merupakan metode yang dimana pengambilan data mahasiswa. Jadi dibuat array dari mahasiswa entity dan dilakukan pengambilan data try select from mahasiswa. Jadi ini SQL maka akan dilakukan di execute query, dijalankan perintahnya, lalu dilakukan perulangan press next, dilakukan perulangan untuk melanjutkan hingga data habis. Jadi dimasukkan ke dalam objek lalu dimasukkan ke dalam array yang telah dibuat ini. Nah, pada line 32 sama pada line sebelumnya ini get mahasiswa bersama. Yang menjadi pembeda di sini ada parameter integer id, jadi pengambilan data berdasarkan id seperti yang kita lihat pada query SQL. Select from mahasiswa, tabel mahasiswa berdasarkan id sama dengan tanda tanya. Tanda tanya ini nanti akan diisi oleh state atau prepare statement. Jadi id yang kita masukkan nanti akan masuk ke dalam sini dan dilakukan execute atau pengeksekusian query. Setelah dijalankan maka datanya akan dimasukkan ke dalam array mahasiswa, list mahasiswa. Nah, selanjutnya pada metode insert data. Di sini membawa parameter objek. Jadi di sini ada query insert into mahasiswa. Nah, dalam ini adalah kolom tabelnya yang akan diisi. Kolom tabel tersebut urut ini akan diisi oleh ini nama, berarti ini akan diisi nama oleh ini, npm oleh tanda tanya kedua, dan seterusnya. Nah, ketika data berhasil diinputkan maka akan di row update, tampilkan feedback atau row update. Jika gagal maka tampilkan gagal input data. Selanjutnya pada update nama ini membawa parameter string nama dan id untuk pencarian datanya. Jadi dilakukan pencarian update mahasiswa dengan query update mahasiswa set nama yang ingin dimasukkan lalu di id yang mana. Jadi nanti akan ditampilkan data secara keseluruhan. Untuk menu admin, nanti jika menu mahasiswa maka akan dilakukan login terlebih dahulu. Jadi ketika ditemukan ID-nya tidak akan dimasukkan dalam sini berdasarkan ID yang dicari. Nah, setelah nama dimasukkan maka ketika berhasil maka akan row update. Jika gagal ada dikeluarkan gagal update nama. Begitu juga update npm, update gambar, password, nomor telepon. Lalu pada metode login, di sini ada metode login membawa parameter npm serta password tipe string. Di sini dibuat variabel check inisialisasi check sama dengan 0, dilakukan pengambilan data select from tabel mahasiswa berdasarkan npm dan passwordnya. Nah ini jika ditemukan maka akan ditampilkan ini. Jika gagal maka akan ditampilkan ini. Nah, jika ditemukan maka cek ini maka akan dimasukkan ke dalam
cek ini. Jadi ceknya nanti akan berubah menjadi ID yang didapatkan ini dari sini ya, seperti yang kita lihat ini, cek rs ID nya berubah menjadi ID dari nama yang telah ditemukan dari berdasarkan npm dan password. Begitu juga pada metode cek verif untuk pengecekan apakah sudah di verif atau belum. Sini untuk pengambilan berdasarkan ID, lalu diambil statusnya, dan status tersebut akan dimasukkan dalam cek ini, direktur ke cek. Jika gagal maka ditampilkan gagal. Selanjutnya ke model admin hampir sama dengan model mahasiswa. Yang menjadi pembeda hanya di sini data ini. Nah, ini yang data ini yang diambil adalah dari tabel admin atau dimasukkan ke dalam tabel admin. Di sini ada metode insert data, update password hampir sama update password pada mahasiswa model, lalu ada login, cek login. Nah, di sini yang menjadi pembeda ada verifikasi mahasiswa. Ini hampir sama dengan update nama dan sebagainya tadi, dimana yang statusnya awalnya 0 maka akan dirubah jadi set status sama dengan 1 berdasarkan ID yang dicari nanti. Lalu ada delete mahasiswa. Untuk query-nya adalah delete from tabel mahasiswa berdasarkan ID. Jika berhasil maka tampilkan raw update. Jika gagal maka tampilkan gagal menghapus. Selanjutnya ke GUI gambar. Sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Ini rubah gambar kelas ini mengextend Gframe ini merupakan library untuk membuat window, atau ini ya, library Java Xswing untuk membuat jendela atau window sebagai tampilan. Di sini ada button, pembuatan objek button dengan tulisan cari serta save. Ada field lokasi untuk pengambilan itu atau pengisian kolom pengisian, lalu ada JLabel bingkai filenya, lalu ada patch serta ada buffer untuk pengambilan gambarnya. Sini ini komponen berdasarkan ID-nya dimasukkan ke dalam ID yang telah dicari. Tadi ada button, ada tombol browser untuk pengambilan data, lalu ada save, lalu ada field location pengambilan lokasinya, ada bingkai, lalu ada button action listener. Jadi di sini file chooser mengambil, di sini ada G file chooser, dapat objek chooser, lalu chooser pengambilan. Nah, di sini nanti akan awalnya akan berada di home, yang pengambilan pada directory home. Nah, untuk tipe datanya di sini ada image, JPG dan GIF. Jika difilter berdasarkan pembeda, dimasukkan statusnya, dan setelah dimasukkan maka akan dimasukkan ke dalam patch ini adalah lokasi dari filenya yang kita pilih nanti. Nah, di sini ada perubahan gambar, mengubah gambar get scale intense. Misal gambarnya adalah 500 kali 500 pixel, maka akan di scaling menjadi ini 230 kali 150 pixel. Setelah itu selanjutnya ke button save bersama. Sini ketika melakukan save maka akan sukses ubah gambar, jika gagal adalah gagal ubah gambar. Selanjutnya ke menu.
class main class. Di sini pada awal-awal dalam 11 dan 12 dibuat objek dari controller, dari mahasiswa controller dan admin controller. Lalu pada blok menu pada blok main di sini dibuat menu register dan login untuk metode insert data. Di sini memasukkan data, kita masukkan data berdasar inputan melalui terminal by user. Jadi setelah dimasukkan maka akan dimasukkan ke dalam database dari controller menuju ke model, lalu akan dimasukkan ke dalam database. Lalu ada menu login atau metode login. Di sini metode login adalah dibuat menu untuk masuk ke dalam menu dari login admin atau login mahasiswa. Pada login mahasiswa, yang pertama kita akan masuk ke metode login mahasiswa. Pada login mahasiswa kita akan memasukkan nama, NPM dan password yang telah kita daftarkan sebelumnya. Setelah dimasukkan, dilakukan pengecekan apakah ID-nya ada, datanya ada ditemukan. Nah, setelah data ditemukan, nanti ID-nya akan dimasukkan dalam cek. Jika ceknya lebih dari 1, maka akan ditampilkan berhasil login dan cek verif. Ini ya berdasarkan ID tadi metodenya. Nah, ini ya berdasarkan kita lihat integer controller mahasiswa verif dengan parameter ID. Jadi ID-nya akan dimasukkan dalam verif jika dilakukan pengecekan. Jika verif tidak sama dengan 0, maka akan menuju ke menu update. Jika belum di verif statusnya, jadi di sini cek verif ini ID tadi dilakukan pengecekan. Nah, di sini pada metode verif ini kan tadi pengambilan pencarian berdasarkan ID. Nah, setelah data ditemukan, nanti data dari statusnya akan dimasukkan dalam verif. Jadi verif ini bernilai 1 atau 0, hanya bernilai 1 atau 0. Jadi ketika bernilai lebih dari 1 sudah diverifikasi, nyalakan ke menu update atau metode update. Jika tidak, akan perlu diverif dulu. Pada metode update data saya berdasarkan ID tadi, ID yang kita cari. Ini terdapat menu pilihan. Jadi ketika memasukkan pilihan pertama akan dimasukkan inputan, lalu akan dimasukkan ke dalam variabel nanti akan dimasukkan ke dalam metode update data. Sini nama update sama semua, NPM, password, ID, sebagainya. Oh maaf, karena saya tadi belum menjelaskan controller, jadi kita kembali ke controller dulu. Pada controller all object, di sini dibuat sebuah all object dari package model dari kelas mahasiswa model dan admin model, lalu controller. Oh maaf, pada interface dulu. Di sini ada kelas interface yang nanti diimplementasikan ke admin control serta mahasiswa control. Pada admin control di sini mengimplementasikan control base, sehingga metode yang terdapat di dalamnya akan ada override. Di sini ini merupakan metode yang ada di dalam mahasiswa model, dipanggil ke dalam sini, dimasukkan ke dalam metode ini insert data, yang nanti akan dimasukkan ke dalam main ini. Jadi akan digunakan dalam main. Jadi ini seperti penghubung antara package model dan package main, package core-nya. Yang bersama login, ada check verif, delete data, update password. Lalu ada controller, mahasiswa controller sama dengan admin. Ini hanya memanggil metode-metode dari model. Jadi di sini dibuat objek dan dimasukkan
datanya, lalu datanya akan dimasukkan ke dalam, dikirimkan ke model dan dimasukkan ke dalam database-nya. Nah, untuk update data, karena tadi di sana karena di sana tadi ketika pilihan mini 1, maka akan masuk ke menu metode ini, update nama dari package model mahasiswa model. Sini ada update nama, password, gambar, dan nomor telepon. Kembali lagi ke main. Sini ya, tadi update. Jadi ketika pilihannya gambar, pada menu case keempat akan masuk ke menu keempat dari update gambar ini. Lanjut kita ke menu admin. Pada admin hampir sama, dilakukan pengecekan seperti login mahasiswa berdasarkan NPM dan password. Ketika ditemukan, dari sini diambil ID-nya. ID-nya nanti akan dimasukkan ke dalam cek. Setelah dimasukkan cek, dilakukan pengecekan apakah cek lebih besar tidak sama dengan 0. Jika iya, maka akan ditampilkan menu ini. Nah, di sini ada metode show data. Kita menuju ke show data dulu. Sini show data. Ini hampir sama dengan get mahasiswa tadi. Jadi data yang telah diambil dari get mahasiswa yang telah dibuat array akan dimasukkan ke dalam objek mahasiswa entity. Jadi dilakukan pemasukan secara bertahap, secara keseluruhan hingga datanya habis. Seperti itu. Ada juga show data berdasarkan ID. Jadi pencarian dulu berdasarkan ID-nya. Jika ditemukan, maka akan dimasukkan ke dalam array dan dimasukkan ke dalam mahasiswa entities. Sini ada login admin tadi, kembali ke login admin. Sini pada yang pertama adalah hapus data. Hapus data simple, hampir sama dengan update, seperti update. Jadi di sini tampilkan datanya secara keseluruhan, lalu masukkan ID yang ingin dihapus ke dalam variabel ID, lalu maka akan dilakukan penghapusan datanya. Begitu juga update password admin bersama dengan update password dari mahasiswanya. Jadi kita langsung aja. Di sini untuk pertama-tama saya akan menampilkan database data yang telah saya masukkan. Pada tabel mahasiswa di sini sudah ada 4 data. Yang pertama Manggala, Putri, Kakak, dan Nana dengan PM yang berbeda-beda serta password yang hampir sama. Di yang pertama kita akan register menambahkan data, misal kita menambahkan nama Putri berdasarkan PM yang belum ada adalah 123. Passwordnya adalah 123. Nah, ketika data yang kita inputkan berhasil koneksi ke database, maka akan ditambahkan row update. Untuk melihatnya, kita bisa masuk ke login admin. Untuk login admin, di sini saya sudah memasukkan data pada tabel admin, yaitu data diri saya, PM saya, dan nama saya. Kita masukkan, lalu passwordnya. Nah, di sini setelah kita masuk, maka akan ditampilkan seluruh data. Karena di sini login admin, di sini saya buat show data, tampilkan secara seluruh datanya. Di sini kita bisa melakukan verifikasi hapus data, verifikasi register data admin.
ke dalam tabel admin dan ubah password dari username kita, npm kita. Saya ingin verifikasi ID kedua yang belum diverifikasi karena di sana tertulis unverif. Kita masukkan ID-nya. Ya, kita berhasil. Nah, di sini ya, row updated. Ini kita masukkan ID lalu update. Data yang sebelumnya belum terupdate jadi telah terupdate. Sudah kita lihat. Ya, Putri belum terupdate. Ya. Oh, di sini masih tertulis null karena di sini saya lupa memberikan npm ya. Jadi kita keluar dulu, kita cancel, kita duplicate, npm, kopikan saja. Kita run kembali. Data kita tidak akan hilang karena itu akan tersimpan ke database, jadi kita bisa melihatnya kembali. Kita tidak perlu melakukan inputan lagi karena kita sudah melakukannya. Nah, di sini npm-nya sudah tertampilkan. Nah, yang tadi ya, kita telah memverif pada menu kedua. Jadi kita keluar, kita menuju ke menu dari mahasiswa. Di sini kita akan masukkan menu dari Putri yaitu 07235 dan 13235 dengan password 123. Nah, ketika berhasil login maka yang tampilkan welcome Putri, berhasil login, tampilkan menu update. Kita ubah data, misal kita nama Putri menjadi Lina. Ya, itu ternyata dikeluarkan Lina. Jadi kita keluar dulu. Kita ke login admin untuk lihat datanya. Password 1. Nah, pada ID kedua akan berubah menjadi Lina. Untuk GUI-nya, rubah gambar ini diterapkan pada modul 8. Jadi kita langsung saja ke modul ke-8. Pada modul 8 hampir sama pada modul 7. Yang menjadi pembeda cuma pada controller mahasiswa. Di sini default tabel untuk menampilkan data tabel dari programnya nanti dari hasil controller. Sini penampilan data, jadi akan ditampilkan datanya urutkan berdasarkan nama, ID, npm, nama dan password serta nomor telepon akan dimasukkan ke dalam tabelnya. Lalu yang menjadi pembeda ada beberapa penerapan Gframe GUI.
bersama. Nah, di sini dibuat objek yang awalnya ada di main class dipindah ke dalam sini, dirubah ke dalam sini. Lalu ada komponen GUI. Ini merupakan komponen-komponen yang akan diterapkan. Jadi di sini ada JButton register, penampilan belum registrasi, login, logout, delete, verif. Lalu ada lagi yaitu register untuk menu admin awal-awal pendaftaran dan sebagainya. Ini untuk ubah dari ubah nama, ubah NPM, ubah password, ubah nomor telepon, gambar, dan sebagainya. Ada field kosong untuk mengisi ke dalam atau teksnya. Nah, kita langsung saja untuk menampilkannya. Oh ya, untuk metode dari admin di sini hanya memanggil dari login GUI. Jadi GUI ini telah diterapkan hanya dipanggil, dibuat objek untuk dipanggil. Ketika kita merah akan ditampilkan seperti ini. Ini adalah menu login GUI nya. Ketika melihat menu login, ini ditampilkan pembuatan komponen GUI telah membuat JButton, button login admin, button login admin di sini. Di pojok sini ada login, lalu ada pemanggilan init komponen GUI. Jadi ini adalah programnya. Ini adalah menu login, set title, ini GUI nya login. Lalu ada default gframe, size nya adalah 320 kali 480. Lalu ada location relative to null, jadi kita bisa berubah tempatnya. Lalu ada layout. Nah, di sini karena tidak berubah karena size-nya ini. Sini layoutnya kita bisa rubah. Ada visible, ada sebagainya, ada true. Lalu ada label npm. Ini adalah kabel label npm dan ini adalah label password untuk pengisian dari ini field atau field kosongnya. Lalu ada labelnya, tulisan dari npm dan passwordnya. Nah, di sini untuk gambarnya adalah png, jadi ini adalah image-nya, gambar darinya. Untuk ikonnya di sini dilakukan, maaf, saya buka di sini. Untuk gambarnya di scaling menjadi 1,1. Pengambilan icon dari ini, icon dibuat, dipanggil, dibuat, dimasukkan ke dalam menu ini, ini login GUI admin, GUI dan login ini. Lalu ada istana mouse updater, kita bisa masukkan mouse kita ini awalnya dulu belum register. Ini adalah mouse updater untuk interaksinya, warna biru, warna ini, warna hitam, warna biru. Ini register, belum registrasi. Lalu ini ada GUI nya. Ini nanti akan dilakukan pengecekan ketika kita memasukkan data yang salah. Misal kita masukkan data sembarang, kita login. Nah, kita akan ditampilkan gagal login. Ini
adalah GUI-nya untuk penampilan. Kita dilakukan pengecekan. Jika gagal, maka yang tampilkan gagal login. Kita masukkan ke data yang belum diverifikasi. Misal contoh, data yang belum diverifikasi di sini adalah dari Nana, dari 0320. Masukkan kita 320 sampai 320. Masukkan passwordnya adalah 1. Kita login sini, tampilkan ini adalah menu loginnya. Untuk login adalah login registrasi ini. Login dari mahasiswaku ini. Sedikit kita masukkan bentarkan GUI-nya. Nah, untuk upload gambar kita perlu verifikasi dulu. Jadi kita logout, kita masuk ke menu admin. Pada menu admin di sini dibuat tab karena tadi ada controller. Pada controller mahasiswa ada tabel. Nah, ini adalah tabelnya. Untuk menghapusnya kita perlu klik pada file-nya itu, lalu kita bisa delete. Ini adalah loginnya, adminnya. Jadi ada pengambilan gambar dan sebagainya, pengecekan login, ada interaksinya pada halaman login awal. Untuk adminnya, ini adalah adminnya. Pada metodenya ini adalah GUI dari admin. Sini ada performance, kode verifikasi. Ketika kita ini tabel mahasiswa, add action listener action. Jadi di sini adalah tabelnya, ini adalah metode tabel. Lalu ini adalah interaktifnya, background, tombol yellow nanti berubah jadi yellow. Adalah ubah password. Sini ada minta password. Ini di file baru, masukkan password baru. Jika option show dialog, lalu ada tampilkan input dan password serta cek. Jika kita masukkan data maka berhasil diubah. Misal kita Budi tadi, kita ubah passwordnya menjadi 2. Oke. Oh, maaf, tadi ubah password dari admin. Jadi kita merubah password seperti tadi. Untuk password kita cancel. Ini adalah menunya. Untuk mendelete-nya yang bersama, kita klik, kita tampil delete. Sini contoh data hasil hapus. Ini ya, ambil hasil data hapus. Untuk verifikasi, ini adalah metode verifikasinya. Di sini adalah tabel add mod listener. Jadi perlu dilakukan klik metode untuk dilakukan klik tabel mahasiswa, get selection row nya, barisnya kita pilih yang mana, lalu ada select, kita pilih, lakukan value string, tampilkan. Ya, ada warna biru.
kita kembali ke menu dari, kita memasukkan gambar ke, sebelumnya saya lupa memverifikasi data dari mana kita verifikasi teleport. Kita lihat data Nana. Sini Nana memiliki password. Oh, kita pindah dulu 0 kita satu. Nah, untuk upload gambar di sini akan diminta dibukakan file explorer kita tadi pada rubah gambar. Jika kita lihat tadi, ini ya, directory search home. Jadi kita akan dimasukkan dalam home. Home saya berada, username adalah Fayi. Jadi kita akan dimasukkan di sini. Jadi kita akan dapat masukkan pilihan. Jadi pilihan yang kita dapat masukkan adalah gambar bertipe JPG, image, dan GIF. Misal kita pakai gambar ini, gambar yang kita masukkan nanti akan berpindah ke dalam ke ini, image ini. Oke. Contoh pada mahasiswa login admin, mahasiswa UI ini pada awal-awal ini bisa file move. Jadi file yang kita pilih nanti akan berpindah ke dalam folder ini, ke dalam project ini. Sebagai contoh, misal kita pakai export, sini saya terdapat export, kita masukkan logo kita masukkan ke pengurus open. Nah, data yang dimasukkan akan tampilkan seperti ini, seperti yang kita lihat. Nah, di sini datanya di sini datanya bertambah, datanya akan berpindah ketika kita melihat data kita. Nah, data yang di sini akan hilang dari data yang kita. Jadi kalau masuk ke dalam sini, kita log out untuk melihat datanya. Kita juga bisa melihatnya melalui database. Di sini pada database kita refresh, image ya diganti dengan npm dari yang kita sebutkan, yang kita gunakan. Jadi seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan